Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat bayi kamu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenal apa itu inner child dan cara menyembuhkannya. Inner child adalah hasil dari pengalaman masa kecil yang membentuk kepribadian seseorang saat ini, baik itu positif ataupun negatif, ya. Namun, pengalaman masa kecil yang negatif seringkali menyebabkan orang memiliki inner child yang terluka dan tidak disadari sehingga akhirnya membekas dalam diri seseorang. Hal ini pun menyebabkan rasa sakit terpendam yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang saat dewasa. Mari dengarkan penjelasan selengkapnya tentang bagaimana tanda inner child terluka hingga penyebab dan cara menyembuhkannya dalam video ini. Apa itu inner child? Oke, jadi dalam bahasa ilmu psikologinya, inner child itu adalah komponen yang sewajarnya ada dalam setiap individu yang membentuk karakter seseorang dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Inner child dalam bahasa psikologi dapat disebut sebagai ACEs atau Adverse Childhood Experience. Seiring bertambahnya usia, biasanya seseorang akan mengalami pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental. Namun terdapat aspek dalam diri yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap dipertahankan. Sisi anak-anak ini disebut sebagai inner child. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, dan beberapa di antaranya mungkin berisi pengalaman-pengalaman yang menimbulkan luka dan tantangan. Sisa-sisa luka dari masa kecil ini dapat berdampak pada pembentukan karakter secara negatif di masa dewasa yang terasa nyata, termasuk dalam cara pengambilan keputusan dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengenali, menerima, dan berhubungan dengan inner child mereka untuk memahami bagaimana pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi kehidupan mereka sebagai orang dewasa. Ini dia penyebab inner child terluka. Jadi inner child dapat terluka dikarenakan pengalaman traumatis di masa lalu yang akhirnya berdampak negatif pada pembentukan karakter seseorang. Dari sudut pandang orang lain, beberapa penyebab inner child terluka memang terlihat wajar. Namun pada beberapa kasus, dampak dari pengalaman yang dialami oleh individu tersebut bisa berujung pada ketidakstabilan kondisi mental yang dapat berlangsung lama. Inilah ada beberapa penyebab inner child terluka yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, korban bully. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, faktor genetik. Yang keempat, kekerasan verbal, fisik, emosional, dan seksual. Yang kelima, penyakit kronis. Yang keenam, kecelakaan lalu lintas. Yang ketujuh, perceraian orang tua. Yang kedelapan, hubungan dengan orang tua yang kurang harmonis. Yang kesembilan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Yang kesepuluh, konflik kemanusiaan dan harus hidup dalam pengungsian. Yang ke-11, terisolasi dari dunia luar. Yang ke-12, riwayat gangguan mental dari keluarga. Yang ke-13, kehilangan orang terdekat. Jadi rata-rata penyebab inner child terluka merupakan hal-hal yang personal, seperti peristiwa traumatis pada masa kecil. Hal tersebut pun secara tidak langsung dapat membuat seseorang menutup diri dan berisiko mengalami gangguan psikologis lainnya seperti depresi dan anxiety disorder. Tanda inner child terluka. Jika inner child terluka, maka tanda-tandanya dapat dilihat dari perilaku seseorang dalam melakukan rutinitas sehari-hari, seperti sangat terkait dengan orang tertentu karena merasa takut ditinggalkan, atau merasa bersalah jika memberikan suatu batasan dari diri sendiri kepada orang lain, atau juga sulit menyelesaikan suatu aktivitas, tidak berani beropini dan menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Terdapat suatu kecenderungan untuk mencurigai orang lain, terlalu keras mengkritik diri sendiri, tidak ingin terlibat dalam suatu konflik, tidak percaya diri atau insecure dengan bentuk tubuh sendiri. Cemas ketika berhadapan dengan hal-hal baru, selalu berusaha keras untuk menjadi yang terdepan, selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Nah, jadi ada cara untuk menyembuhkan inner child yang terluka. Proses penyembuhan inner child yang terluka membutuhkan waktu. Seseorang yang memiliki luka membekas dari pengalaman atau trauma di masa kecil dapat melakukan beberapa cara penyembuhan inner child yang terluka.
Dengarkan baik-baik. Yang pertama, memahami trauma masa kecil. Langkah awal dalam menyembuhkan inner child yang terluka adalah mengingat kembali apa saja sih hal di masa lalu yang meninggalkan luka mendalam. Yang perlu diketahui bahwa penyebab luka pada inner child seseorang dapat berbeda dengan orang lainnya. Mengingat pengalaman hidup setiap individu juga berbeda-beda. Yang kedua, menerima inner child. Inner child adalah jiwa anak kecil yang tidak bisa disamakan dengan sikap kekanak-kanakan. Bagian dari diri seseorang ini menyimpan pengalaman dan emosi dari masa kecil. Untuk menerima inner child yang dimiliki seseorang bisa memulainya dengan mengakui keberadaan jiwa anak kecil yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, memperhatikan diri sendiri. Inner child adalah bagian dalam diri yang tidak hanya unik namun juga polos. Untuk menyembuhkan inner child yang terluka, disarankan untuk memperhatikan kondisi mental diri sendiri dengan melakukan meditasi dan menulis jurnal pribadi agar dapat membantu meringankan rasa sakit yang dimiliki. Yang keempat, memeluk diri sendiri. Pelukan hangat untuk diri sendiri dapat memberikan perasaan nyaman dan bisa membantu menyembuhkan inner child dari trauma masa kecil. Bentuk pelukan ini bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini. Jadi, yang pertama, silangkan kedua tangan di depan dada. Hubungkan kedua ibu jari hingga membentuk kupu-kupu. Posisikan ujung jari di bawah tulang selangkah secara bergantian. Ketuk dada dengan tangan kiri dan tangan kanan secara perlahan. Ambil napas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Analisis pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Yang kelima, mengingat kenangan bahagia. Lupakan semua kenangan buruk dengan berfokus pada kenangan-kenangan yang bahagia. Cara ini diketahui dapat memberikan pengaruh positif kepada diri sendiri. Lakukan kegiatan ini secara rutin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Itu dia, informasi seputar inner child yang terluka meliputi penyebab, gejala, dan cara menyembuhkannya. Jangan ragu untuk berkonsultasi kepada saya apabila beberapa cara di atas tidak kunjung meredakan inner child yang terluka. Jadi penting dicatat bahwa sama halnya dengan kesehatan tubuh, kesehatan mental juga membutuhkan perhatian dan perawatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk melakukan konseling atau berkonsultasi secara virtual dengan saya. Oke, sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya dulu, silahkan. Terima kasih. Dan untuk kalian yang baru gabung, yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat berita-berita terbaru dari saya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.